Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebagia dengan NPM 2530 50023. Di sini saya akan presentasikan Pancasila sebagai falsafah bangsa, membangun kerangka berpikir dan jiwa kebangsaan dalam bernegara. Mata kuliah kewarganegaraan. Poin 1, Fondasi Filosofi, memahami kedudukan Pancasila sebagai jiwa dan pikiran bangsa Indonesia. Nah, mengapa falsafah penting? Falsafah itu seperti rumah besar. Sebelum membangun dinding dan atapnya, butuh fondasi yang kokoh untuk menopang segala beban. Dan karena kokohan ini diibaratkan kalau rumah itu tidak akan roboh pada saat diterjang badai ataupun lain-lainnya. Nah, Pancasila adalah fondasi tersebut. Terus arah dan tujuannya adalah tanpa falsafah sebuah bangsa akan kebingungan tanpa arah, menentukan masa depannya yang mudah terpecah belah oleh ideologi asing. Lalu di sini ada hakikat filsafat negara. Filosofis Groundslide, kedudukan Pancasila sebagai fundament filsafat dan cita-cita hukum yang mendalam-dalamnya. Ini melandasi keseluruhan kebijakan formal dan pembentukan hukum di Indonesia. Terus yang selanjutnya, L. Chan Wu Chao, pandangan hidup kolektif yang menyatukan keberagaman. Pancasila bertindak sebagai kacamata bernegara bagi warga dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan. Nah, di sini adalah kompas petunjuk arah. Pancasila bukan cuma hanya teks di dalam buku sejarah, namun kompas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga ada penyaringan budaya. Di era globalisasi ini banyak budaya luar yang masuk ke dalam negeri. Nah, Pancasila ini sebagai filter atau penyaring yang mana baik itu diambil, yang mana buruk itu dibuang. Lalu ada sejarah dan lahirnya Pancasila. Bagaimana falsafah ini bermula? Yang pertama, sidang BPUPKI 1 dirumuskan secara konseptual oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai jawaban dasar kemerdekaan negara. Lalu Piagam Jakarta, konsensus krusial nasional tanggal 22 Juni 1945 yang mempertemukan golongan nasionalis dan keberagaman. Pengesahan formal diterapkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 dalam pembukaan UUD NRI 1945. Lalu ada nilai dasar Pancasila, moralitas dan etika, memadukan nilai spiritual ketuhanan dengan penghormatan tinggi terhadap harkat kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada sosiopolitik, menekankan integritas dan persatuan bangsa di atas ego golongan, dipadu musyawarah mufakat demi kesehatan bersama. Lalu ada keadilan akhir, mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat sebagai ujung tombak tujuan didirikannya Indonesia. Di sini pada sila ke-1 itu kan ketuhanan. Kita adalah bangsa yang beragama. Nilai moral kita bersumber dari keyakinan kepada Tuhan, sehingga kita punya rem untuk tidak berperilaku semena-menanya.
Lalu ada sila kedua yaitu kemanusiaan. Kita wajib memanusiakan manusia, tidak boleh ada penindasan rasisme atau ketidakadilan antara sesama. Lalu Pancasila yang ketiga itu ya persatuan Indonesia. Itu kaya akan suku dan budaya. Sila ini meningkatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Lalu ada sila keempat, kerakyatan. Kalau ada masalah atau selesaikan dengan duduk bareng-bareng ngobrol atau musyawarah, bukan dengan adu otot siapa yang paling kuat. Lalu ada sila kelima yaitu keadilan. Negara harus memastikan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke merasakan kesejahteraan yang merata, bukan cuma dinikmati oleh segelintir orang kaya saja. Lalu poin kedua adalah relevansi global, menetapkan kedudukan falsafah nasional di tengah disrupsi zaman. Konteks globalisasi dan teknologi. Di sini 85% disrupsi informasi ya. Tantangan filter bubble, perkembangan algoritma media sosial memicu perpisahan hoax dan polaritas tajam. Pancasila harus diaktifkan sebagai jaringan moral ethical filter bagi generasi muda. Gotong royong digital diperlukan dibudayakan untuk mematikan tren individualisme ekstrim yang melanda era modern. Di sini individualisme, sifat egois dan kayak bukan urusan saya yang mulai mengikis budaya gotong royong akibat pengaruh media sosial. Lalu ada radikalisme dan pluralitas. Munculnya kelompok-kelompok yang merasa paling benar sendiri dan suka mengadu domba masyarakat terutama di dunia maya. Tantangan digital pada konteks globalisasi dan teknologi, penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang bisa merusak persatuan bangsa hanya dalam hitungan detik. Lalu ada komparasi ideologi global. Aspek fundamental itu fokus kedudukan, relasi agama, sistem ekonomi. Pancasila Indonesia itu yang fokus kedudukan, Pancasila harmonisasi dan universal sosial. Lalu liberalisme barat dominasi kebebasan individu. Lalu ada sosialisme timur, dominasi kepentingan kolektif. Di sini juga ada relasi agama. Pancasilanya yaitu negara berketuhanan inklusif. Lalu ada liberalisme barat itu sekularisme, pemisahan total. Lalu ada sosialisme membatasi atau ateis terstruktur. Aspek fundamental yang sistem ekonomi Pancasila ada ekonomi Pancasila atau kekeluargaan. Pada liberalisme barat, pasar bebas dan kapitalis bebas. Lalu ada sosialisme timur, sistem terpusat dan milik negara. Dinamika dan konsolidasi ideologi. Pada tahun 1945 menetapkan deklarasi kemerdekaan dan integrasi nilai Pancasila ke batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Lalu ke 1965 uji krisis melewati pemberontakan G3PS atau PKI, pengukuhan Pancasila sebagai ideologi tunggal nasional. Lalu beralih pada 1998 reformasi, reposisi Pancasila, menolak indoktrinasi kaku Orde Baru demi pembumian dan demokrasi.
lalu di masa depan menjadi panutan karakter digital di era kemajuan teknologi berdasarkan buatan. Living ideologi itu ada Pancasila dinamis. Pancasila bukan sekadar ornamen teks kuno. Ia berasal falsafah yang terus bergerak, memberikan pandu praktis moral bagi anak muda untuk berinovasi tanpa melupakan warisan leluhur bangsa. Di tangan kitalah kemurnian dasar negara diuji dan pertahanan demi kejayaan bangsa. Nah, kesimpulan dan sebagai peran mahasiswa bukan cuma dihafal, tapi dinamik kan tugas kita sebagai mahasiswa bukan lagi angkat senjata, melainkan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dengan cara menjadi mahasiswa yang kritis tapi sopan, toleransi terhadap perdebatan di kampus, tidak menyebarkan hoaks, dan gunakan ilmu kita untuk membantu masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.